Asini rohama dihamu dohot dami sian Tuhan debata amata dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini Sabtu 2 Juli 2022 tertulis di dalam Keluaran pasal 20 ayat 16. Keluaran 20 ayat 16, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Begini firman Tuhan. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Sekali lagi saya akan membacakan. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita pasti mengetahui apa isi hukum Taurat yang ke-9, yaitu jangan engkau bersaksi dusta, jangan engkau berbohong, jangan engkau mengucapkan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ketika dikatakan jangan engkau bersaksi dusta, unako makatidakon hata naso tutu maradopon dongan mujolma. Berarti menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita agar kita harus berbicara sesuai dengan fakta, sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan. Nah, hal ini juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita juga harus jelas dan waspada, teliti terhadap semua informasi, semua berita, semua pesan, semua hal yang sampai ke telinga kita yang kita dengarkan. Kita harus cermat mendengar, teliti, agar kita tidak tertipu, termakan oleh berita-berita hoaks, berita-berita palsu, informasi-informasi yang menyesatkan. Dan kita sebagai orang yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan juga harus pandai dan mengerti untuk menyampaikan pesan, berita, informasi yang sampai kepada kita, yang akan kita sampaikan kembali kepada orang lain. Agar apa yang kita sampaikan itu, yang keluar dari mulut kita, itu sesuai dengan berita aslinya. Begitu juga dengan yang kita dengarkan. Dan ketika kita boleh menjalani itu, maka semuanya tercipta hubungan yang harmonis. Tetapi ketika kita mendengarkan berita yang setengah-setengah, informasi yang setengah-setengah, pesan atau pengumuman yang tidak langsung dari sumbernya, dan kita juga menyampaikan itu kembali kepada orang lain, maka terjadilah pelanggaran hukum Taurat yang ke-9 ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, inilah yang menjadi efek samping di era kemajuan zaman ini, di mana semuanya boleh disampaikan dengan begitu cepat, dengan sekali
tekan dengan hanya satu jari, semua boleh disebarkan dengan cepat. Baik itu berita di media sosial seperti YouTube dan lain sebagainya, baik itu berita atau apapun itu dari WhatsApp dan lain sebagainya, dan begitu juga dengan yang ada di televisi maupun di koran. Kita harus jelas, teliti, dan juga memiliki hikmat dan kebijaksanaan agar apa yang kita dengarkan, agar apa yang kita lihat itu tidak salah, dan kita juga menyampaikannya juga dengan sesuai fakta. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hukum Taurat ke-9 menjadi salah satu pedoman hidup bagi bangsa Israel dalam hidup bermasyarakat, dan hal ini juga perlu di dalam kehidupan kita pada saat ini sebagai orang yang percaya. Larangan ini disampaikan Allah supaya setiap orang menghargai sesamanya sebagai citra Allah. Agar jangan ada orang yang memburuk-burukkan orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, dan menimbulkan fitnah dan omongan-omongan, berita-berita palsu yang tidak patut untuk disampaikan dan untuk didengarkan. Dan kita juga harus menjaga lisan kita, menjaga mulut kita, menjaga lidah kita, agar kita tidak mudah mengeluarkan perkataan, kata-kata yang bisa menyakitkan orang lain melalui apa yang kita ucapkan. Mari kita membiasakan hidup dalam kejujuran. Mari kita biasakan hidup dalam kebenaran dan mengucapkan kata-kata atau berita-berita atau apapun itu yang sesuai dengan fakta, tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurang-urangi. Agar apa? Agar tercipta harmonis dan kedamaian dan cinta, kasih sayang dalam kehidupan kita seperti Yesus yang senantiasa memberikannya kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami kembali mengucap syukur ya Tuhan pada pagi hari yang indah ini, di mana Tuhan masih memberikan kepada kami napas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami, tetapi sebelum kami memulainya, terlebih Tuhanlah yang menuntun kehidupan kami. Tuhanlah yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan agar kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Ajarilah kami ya Tuhan, agar kami boleh mengandalkan Roh Kudus yang Engkau berikan kepada kami, agar kami selalu berhikmat dan bijaksana dalam mendengarkan setiap informasi, berita, pengumuman, dan lain sebagainya melalui telinga dan mata kami. Dan begitu juga dengan mulut kami ya Tuhan Allah Bapa kami. Ajari kami untuk juga boleh menyampaikan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan kebenaran dan sesuai dengan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.